bagi kita semua jemaat yang terkasih yang beribadah di rumah masing-masing, pendeta dan seluruh majelis mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Sebelum kita membuka kebaktian kita, mari kita berdoa teduh. Amin. Topik minggu kita hari ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan kekudusannya. Mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 74 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lewat gurun
marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Taurat di minggu pertama setelah Epifania ini ditulis di 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah hukum Tuhan, dan marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak dari padamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani aku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesuslah Raja yang menang, sejahtera darah surya terang, seputar bola dunia, mengalahlah selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis di dalam Markus 1
ayat yang keempat sampai yang ke-11. Mari kita baca secara responsoria di ayat 11, nanti kita sama-sama membacanya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Mari kita bersama. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Juru selamat, langit
sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari kitab Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyembur nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberikan berkatnya kepada umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat karya seni, apalagi karya seni itu hanya coret-coretan dan warna-warna yang berantakan, mungkin orang akan berkata, apa cantiknya lukisan seperti itu. Tetapi ada juga orang yang berkata, cantik lukisan yang seperti itu. Mungkin bagi kita yang tidak mengerti karya seni, terkadang lukisan itu tidak memiliki arti apa-apa, hanya membuang-buang tenaga dan membuang-buang waktu. Tetapi bagi mereka yang mengetahui karya seni, cat yang berantakan dan warna yang morat-marit adalah suatu karya seni yang luar biasa. Mereka yang memiliki karya seni yang tinggi melihat lukisan itu
sangatlah berharga. Demikian juga dengan puisi. Jika kita mendengar puisi, terkadang mungkin kita berkata, apa arti puisi itu? Tapi bagi mereka yang mengerti nilai seni puisi, mungkin semakin dia berantakan menurut kita, justru itu yang semakin luar biasa. Bahkan demikian juga dengan karya seni nyanyian. Mungkin nyanyian bagi orang lain luar biasa, tapi mungkin ada yang melihat bahwa nyanyian itu hal yang biasa saja. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini di mana Raja Daud membuat karya seni tentang melukiskan Allah. Hal yang sangat luar biasa. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, karya seni Daud melukiskan kebesaran Allah di atas badai. Kalau dikatakan kebesaran Allah di atas badai, pasti kita terus teringat dengan tsunami yang mengerikan, menyakitkan, menyedihkan, dan bahkan menyiksa setiap hati, pikiran, dan perasaan. Kalau kita lihat bagaimana badai tsunami itu membunuh bahkan jutaan orang. Tapi yang mau dimaksud oleh Raja Daud ini, badai bukan menggambarkan kesulitan. Badai di sini bukan menggambarkan kengerian. Tapi badai di sini yang mau digambarkan oleh Raja Daud, badai tentang kemahakuasaan Tuhan, kekuatan Allah, kedahsyatan Allah, kesempurnaan Allah. Jadi yang mau digambarkan oleh Raja Daud tentang Mazmur 29 ini, sekalipun dikatakan di sana bahwa kebesaran Allah di atas badai, tapi ini mau menggambarkan raja yang digambarkan di atas segala raja. Raja yang tidak ada bandingnya. Raja yang menguasai semua alam. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa raja yang menguasai alam inilah yang dikatakan oleh Raja Daud tentang kemahabesaran, kedahsyatan Tuhan. Karena itu kita perhatikan di dalam firman Tuhan tadi mulai dari ayat 3. Suara Tuhan di atas air. Ayat 4. Suara Tuhan penuh kekuatan. Ayat 5. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Ayat 7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ayat 8. Suara Tuhan membuat pedang gurun gemetar. Ayat 9. Suara Tuhan membuat beranak rusa yang mengandung. Dikatakan di sana
7 kali kedahsyatan tentang suara Tuhan. Bahkan betapa luar biasanya kalau dalam sebuah kor ada suara sopran, alto, tenor, bass. Itu sudah luar biasa. Itu terdiri dari 4 suara. Apalagi ditambahkan dengan solo, makin luar biasa. Tapi di sini dikatakan berulang kali sampai 7 kali. Kedahsyatan, kekuatan, keluar biasaan daripada suara Tuhan. Suara Tuhan di sini ini menunjukkan firman. Suara Tuhan yang menciptakan. Kemudian Allah berfirman, jadilah. Itu suara, di dalam suara itu pasti terlaksana. Karena itulah Daud melihat kedahsyatan suara Tuhan. Kedahsyatan suara Tuhan yang menciptakan itu, kedahsyatan itu juga yang mengatur, menata, memelihara. Jika Tuhan berkata jadi, maka jadi. Jika Tuhan berkata hancur, maka hancur. Itulah kedahsyatan daripada suara Tuhan. Suara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa inilah yang dituliskan oleh Raja Daud 1000 tahun sebelum Yesus. Tapi coba kita perhatikan, di dalam Yesus suara kedahsyatan itu nyata. Jadi apa yang dituliskan oleh Daud tentang kemahabesaran suara Tuhan, dan itu jugalah yang kita temukan betapa besar dan dahsyat suara yang keluar dari mulut Yesus. Kita pasti mengingat bagaimana Yesus sanggup meredakan angin ribut. Angin ribut yang menggoncang danau itu, angin ribut yang hampir menenggelamkan kapal murid-muridnya. Tapi sekali Yesus berkata, "Hai angin ribut, diamlah," maka angin ribut itu diam. Jadi kedahsyatan yang dinyatakan oleh Daud itu kita temukan dalam diri Yesus. Bahwa dikatakan oleh Daud ayat 10, Allah bertahta di atas air. Itu juga dapat kita lihat di dalam Yesus, di mana Yesus dapat berjalan di atas air. Gaya gravitasi tidak mempengaruhi dia. Ini menunjukkan kedahsyatan dari Yesus yang digambarkan oleh Daud nyata di dalam Yesus Kristus. Bahkan segala makhluk air itu juga diatur oleh Yesus. Dari mana kita tahu? Semalaman murid-murid itu tidak mendapat ikan. Mereka di air semalaman dalam gelap. Tapi justru ketika terang datang, hampir terang, Yesus berkata,
buat jalamu ke sebelah kanan. Langsung mereka mendapat banyak ikan. Artinya apa? Seluruh penghuni laut itu pun diatur oleh Yesus. Itulah kedahsyatan suara Tuhan. Suara Tuhan yang membuat angin badai diam, yang menenteramkan lautan, justru yang mengatur segala makhluk yang ada dalam lautan itu. Itu tentang kedahsyatan daripada suara Tuhan. Dan bahkan kalau kita mengingat di Taman Getsemani, suara Tuhan itu juga begitu luar biasa. Waktu itu Yesus bertanya kepada para tentara-tentara yang mau menangkap Yesus. Yesus berkata, "Siapa yang kamu cari?" Mereka mengatakan, "Yesus orang Nazaret." Kemudian Yesus berkata, di dalam bahasa Yunani dikatakan, "Ego eimi," aku ini. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, berjatuhanlah orang-orang di dalamnya. Jadi sebenarnya ketika Allah memperkenalkan diri kepada manusia dengan suaranya, tidak seorang pun manusia tahan di hadapannya. Karena itu dikatakan berjatuhanlah mereka ketika Yesus memperkenalkan dirinya. Inilah kedahsyatan itu. Suara Tuhan yang dahsyat. Suara Tuhan yang sempurna. Yang bisa menenteramkan segala sesuatu. Tapi suara itu juga dapat mengacaukan segala sesuatu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi yang lebih ditekankan oleh Daud di sini yaitu tentang kedahsyatan pada ayat 11. Suara Tuhan yang kuat mendatangkan kekuatan untuk umatnya. Suara Tuhan yang dahsyat mendatangkan damai sejahtera. Jadi betapa luar biasanya di sini Daud sudah melukiskan tentang Yesus, tentang pekerjaannya, bahwa dialah Allah yang perkasa, bahwa dialah raja daripada segala raja yang tidak ada bandingnya. Karena itulah firman Tuhan pada pasal 29 ini Daud memperkenalkan bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang tiada bandingnya. Itulah tema kita. Muliakanlah Tuhan dalam kekudusan. Allah yang diperkenalkan oleh Daud dalam Mazmur 29, Allah yang tiada bandingnya. Ia bersemayam di atas air bah dan berkuasa terhadap segala-galanya. Karena itu minggu kita ialah minggu Epifanias. Epifanias itu artinya penyataan. Epifanias itu artinya Allah jelas dalam pribadi. Allah jelas dalam karyanya. Allah jelas dalam perbuatan-perbuatannya. Allah mampu menunjukkan segala perkaranya. Itu minggu Epifanias, di mana Yesus diperkenalkan
sebagai Allah yang mencipta, mengatur, memperhatikan, bahkan menenteramkan seluruhnya. Karena itu pada minggu Epifanias ini, setelah Allah memperkenalkan diri dengan sempurna dan luar biasa, itulah yang mau dikatakan oleh Paulus kepada kita dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang tidak bercacat. Itulah persembahanmu yang sejati. Allah memperkenalkan diri kepada kita dengan kesempurnaannya. Dan marilah kita menerima Dia dengan keberadaan kita yang sangat tidak sempurna, supaya Dia berkarya untuk menyempurnakan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyatakan kedahsyatanmu, kesempurnaanmu, kekuatanmu. Badai yang tidak tahan dihadapi oleh manusia, tetapi badai yang ditenangkan dan ditenteramkan oleh Allah. Karena itu badai apapun dalam hidup kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menenteramkan hidup kami. Engkau menyatakan dirimu di dalam kekuasaan-Mu, dan kami mengenal Engkau di dalam kekuasaan itu. Kiranya iman kami bertumbuh di dalam minggu Epifanias ini dalam mengenal Allah kami yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.